Ya pemirsa, jika Anda penyuka makanan pedas, Anda perlu mencoba kuliner di Jombang, Jawa Timur yang satu ini, yaitu rica-rica mentok. Iya benar sekali Anita, ini dagingnya yang empuk dan rasanya yang gurih pedas membuat rica-rica mentok ini sangat disukai para penggila makanan pedas. Kota Santri Jombang ternyata juga kaya akan kulinernya. Salah satu kuliner yang sangat disukai masyarakat di Jombang adalah rica-rica mentok. Sesuai namanya, rica-rica mentok adalah olahan khas rica-rica yang menggunakan bahan utama daging mentok atau itik. Dibandingkan dengan ayam atau unggas lainnya, daging mentok teksturnya lebih lembut dan empuk sehingga akan memberikan sensasi lebih lezat. Kombinasi bumbu rica yang pedas dipadukan dengan daging mentok yang gurih akan memberikan sensasi yang berbeda sehingga dapat membuat penikmatnya selalu ketagihan untuk menyantapnya. Ini rica-rica mentok. Apa istimewanya? Ya, enak ya. Ini kan rica-rica pasti rasanya ada pedasnya juga. Itu yang bikin nagih. Respon pembeli alhamdulillah sih pada suka. Itu cuma kadang-kadang ada yang bilang kurang pedas, ada yang bilang kepedesan, ya wajar namanya lidah banyak ya Mas ya. Cuman banyak yang suka alhamdulillah. Harga rica-rica mentok sangat terjangkau, hanya Rp20.000 per porsinya. Saking larisnya, per hari rica-rica mentok dapat terjual hingga 70 porsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Harga beras di pasar tradisional ini di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, contohnya harga beras mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, harga beras Rp17.000 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan. Di mana harga beras kualitas premium yang sebelumnya Rp15.000 kini melonjak hingga Rp18.000 per kilogramnya. Beras dengan kualitas medium dari Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium asal Cianjur dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tingginya harga beras dikeluhkan para pembeli. Menurut saya pribadi sih sebagai penjual ya, di resto cukup mahal gitu. Yang biasanya dari harga Rp12.000 jadi Rp15.000 gitu per kilonya. Ini dari masyarakat sini keberatan gitu? Banyak sekali yang keberatan, apalagi yang di kayak jual retail lagi gitu. Sementara itu, para pedagang keluhkan operasi pasar murah yang diselenggarakan di luar pasar. Hal itu membuat omset pedagang turun karena sepi pembeli. Kenaikan harga beras juga terjadi di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras di pasaran dengan kisaran harga dari sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya, naik jadi Rp17.000, Rp20.000 per kilogram. Ini pengaruh omset Pak? Omset ya mengaruh banget, kurang. Karena harganya lumayan tinggi ya? Iya. Yang paling tinggi apa Pak? Yang paling tinggi jenis raja lele sama mentik susu. Tembus berapa ribu per kilo sekarang? Kalau raja lele sekarang Rp17.000, mentik susu sekarang Rp17.000. Kenaikan harga beras terjadi karena dampak waktu tanam dan panen yang mundur mengakibatkan sejumlah daerah sentra penghasil beras belum ada panenan. Pasokan dari petani pun berkurang dan stok pedagang mulai menipis. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa turun tangan mengatasi kenaikan harga beras ini. Dari Bandung, Jawa Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Ervan David dan Elis Novit melaporkan. Di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, harga beras yang kian mahal membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Ya, warga bahkan rela untuk berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrian. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang.
Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut kan. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini harga seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut menemukan kerangka kapal dan pesawat di perairan KTKT Ambon. Ya, temuan ini terungkap saat unit tugas survei Pusdrosal mengumpulkan data dan juga informasi hidrooceanografi. Unit tugas di bawah komando Komandan Unit Survei 3 Letkol Laut P. Amananto serta juga 9 prajurit Pushidrosal menemukan sejumlah kerangka kapal dan kerangka pesawat terbang yang belum terdeteksi pada survei sebelumnya. Kerangka kapal baru yang terdeteksi di sekitar perairan dermaga Pertamina Ambon pada kedalaman 32 meter merupakan SS Aquila yang tenggelam pada tahun 1958. Selain itu, unit tugas KTKT juga mendeteksi kerangka pesawat yang ada di Teluk Halong pada kedalaman perairan 26 meter. Secara detail, fitur kerangka kapal dan pesawat terbang tersebut akan diperbarui ke dalam peta laut Indonesia dan INC terkait. Di mana pemirsa, informasi ini dapat berguna untuk keselamatan navigasi, perlindungan konservasi BMKT maupun pengembangan wisata bahari sebagai spot penyelaman.